Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Cerita ini berlokasi di satu daerah di Jawa Timur. Break timing. Dan inilah adalah kisahnya. Aku menemukan iklan rumah dengan harga sangat murah. Lokasinya strategis, ukuran rumahnya besar, dan suasana lingkungan terlihat tenang. Aku langsung menghubungi pemiliknya, seorang pria bernama Bapak SR. Dia tampak ramah dan berkata bahwa rumah itu dijual karena ia ingin pindah keluar kota. Beberapa teman memperingatkan agar aku mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Tapi aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Harga murah ini terlalu sulit untuk ditolak. Aku segera menandatangani kontrak pembelian dan pindah ke rumah impianku. Saat malam-malam pertama, ketika tinggal di rumah itu terasa biasa saja. Aku menghabiskan waktu membereskan barang-barang dan menikmati betapa luasnya rumah baruku. Namun, saat malam tiba, keanehan mulai terasa. Aku mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari di kamar tidur. Awalnya kupikir itu tikus, jadi aku mengabaikannya. Namun ketika setiap kali aku membuka pintu lemari, suara itu menghilang. Dan anehnya, setiap kali aku kembali ke tempat tidur, suara itu muncul lagi. Hadian. Setelah beberapa malam, aku mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpiku, seorang wanita bergaun putih berdiri di ruang tamu. Tubuhnya penuh luka dan matanya menatap kosong ke arahku. Dan dia berbisik ke arahku. Kau tidak seharusnya di sini. Seketika aku langsung terbangun dari tidurku. Suasana kamar langsung terasa dingin. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, meskipun lampu sudah aku nyalakan. Bau anyir samar sering tercium tanpa alasan, membuatku semakin merasa tidak nyaman. Keanehan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, aku mendengar langkah kaki di lantai 2. Dengan jantung berdegup kencang, aku memberanikan diri naik untuk memeriksanya. Ketika aku membuka pintu salah satu kamar, aku tertegun. Di kamar itu, aku melihat 3 penampakan sekaligus. Wajah mereka pucat dan samar, tidak begitu jelas. Mereka hanya berdiri diam, menatapku dengan tatapan kosong. Sosoknya satu wanita dewasa, dan 2 anak kecil sepertinya. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku tidak bisa bergerak. Ruangan itu terasa membeku, membuat napasku berat. Aku akhirnya bisa menggerakkan kakiku dan langsung berlari turun. Aku mengunci diriku di kamar tidur, tetapi bayangan mereka terus menghantui pikiranku sepanjang malam. Ketakutan membuatku mencari tahu tentang sejarah rumah ini. Setelah menggali informasi di internet, aku menemukan artikel lama yang mengungkap fakta mengerikan. Rumah ini dulunya menjadi lokasi pembunuhan satu keluarga. 3 orang oleh seorang kerabat mereka sendiri. Tragedi itu terjadi di kamar lantai 2, tempat aku melihat penampakan. Fakta ini membuat tubuhku merinding. Dan seketika aku tersadar, jika aku telah membeli rumah dengan masa lalu yang kelam. Gangguan itu sekarang tidak hanya terjadi pada malam hari saja. Kini, aku mulai melihat bayangan-bayangan samar di siang hari.
kadang kalanya, aku merasa ada yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Peralatan rumah tangga bergerak sendiri, dan suara bisikan terus memanggil namaku. Aku semakin takut. Tidak ada tempat yang terasa aman di rumah ini. Semakinlah aku tinggal di sini, semakin aku merasa seperti menjadi bagian dari tragedi yang pernah terjadi. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan tinggal sementara di rumah teman. Namun, teror itu tidak berhenti. Bayangan wanita bergaun putih mulai muncul, bahkan di luar rumah. Aku juga terus bermimpi buruk tentang keluarga yang... Suara bisikan semakin keras, dan aku mulai merasa bahwa roh-roh itu sedang mengikutiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah terlambat untuk lepas dari kutukan rumah ini? Aku memutuskan untuk kembali menghubungi Pak SR untuk meminta petusan. Saat aku berhasil berbicara dengannya, dia terdengar ragu menjawab pertanyaanku. Rumah itu memang punya sejarah, tapi aku tidak tahu detailnya, katanya singkat, lalu segera mengakhiri pembicaraan. Jawabannya hanya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku memutuskan untuk mencari solusi sendiri untuk mengakhiri semua ini. Aku mencoba minta bantuan seorang paranormal untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Dia datang ke rumah itu dan melakukan ritual pemanggilan arwah. Selama ritual, 3 sosok yang pernah kulihat muncul kembali. Mereka tampak penuh dendam dan trauma. Mereka menceritakan penderitaan mereka sebelum... Kami terperangkap di sini. Bisik salah satu dari mereka. Rasa sakit ini terlalu besar untuk pergi. Ritual itu terganggu, dan paranormal memperingatkan bahwa energi rumah ini terlalu gelap untuk dihilangkan. Aku menyadari bahwa aku tidak punya keberanian untuk melanjutkan hidup di rumah itu. Paranormal menyarankan agar aku pergi dan meninggalkan rumah tersebut selamanya. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Aku menjualnya kembali, bahkan dengan harga yang jauh lebih murah daripada saat aku membelinya. Aku tidak peduli soal kerugian, aku hanya ingin bebas dari mimpi buruk ini. Meski sudah pergi, aku masih dihantui oleh bayangan yang pernah kulihat. Kadang-kadang, aku merasa wanita bergaun putih itu masih mengikutiku, memperingatkanku agar tidak pernah kembali. Mungkin aku telah meninggalkan rumah itu, tetapi kenangannya akan tetap melekat di dalam diriku selamanya. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah Anda di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.